Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Likna Talia Nugrawati Yahya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang adab menggunakan media sosial. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu peserta didik dapat mengevaluasi pentingnya memiliki etika dan adab dalam menggunakan media sosial untuk menjaga hubungan sosial yang sehat dan positif. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan media sosial terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, peserta didik dapat membandingkan berbagai pandangan atau pendapat tentang etika penggunaan media sosial di era digital. Yang kelima, peserta didik dapat mengembangkan solusi kreatif untuk mengatasi perilaku tidak etis di media sosial melalui pemahaman nilai-nilai adab yang tepat. Yang keenam, peserta didik dapat menunjukkan cara menulis atau mengunggah konten yang sesuai dengan adab dan etika di media sosial. Dan yang ketujuh, peserta didik dapat menerapkan prinsip-prinsip adab dalam berinteraksi dengan orang lain di media sosial melalui komentar, posting, dan pesan pribadi. Selanjutnya, pengertian adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial adalah tata cara atau sikap yang baik, sopan, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan norma yang berlaku. Adab ini mencakup bagaimana seseorang membuat, membagikan, atau menanggapi konten di media sosial dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Adapun dampak positif penggunaan media sosial terhadap kehidupan pribadi, yang pertama, memperluas wawasan dan pengetahuan. Media sosial menjadi sumber informasi dan pembelajaran yang mudah diakses. Yang kedua, mempererat hubungan sosial, memungkinkan komunikasi dengan teman lama atau keluarga yang jauh, bahkan mempertemukan kembali dengan teman lama. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Banyak platform memungkinkan pengguna mengekspresikan diri melalui tulisan, foto, video, atau seni digital. Yang keempat, peluang karir. Media sosial dapat digunakan untuk membangun personal branding, mencari pekerjaan, atau menjalankan bisnis. Selanjutnya, dampak positif penggunaan media sosial terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, penyebaran informasi cepat. Media sosial memudahkan penyebaran informasi penting seperti berita atau kampanye sosial. Yang kedua, meningkatkan kepedulian sosial. Banyak gerakan sosial atau penggalangan dana yang sukses karena bantuan media sosial. Yang ketiga, penghubung komunitas. Media sosial menciptakan ruang untuk berkumpulnya orang-orang dengan minat yang sama, membangun solidaritas. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan media sosial terhadap kehidupan pribadi. Yang pertama, ketergantungan dan adiksi, di mana menghabiskan waktu berlebihan di media sosial dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental. Yang kedua, masalah privasi. Informasi pribadi yang dibagikan tanpa pengawasan bisa disalahgunakan. Dan yang ketiga, insecure dan kesehatan mental, yaitu perbandingan sosial yang berlebihan dapat menimbulkan perasaan rendah diri atau depresi. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan media sosial terhadap kehidupan masyarakat.
Yang pertama, penyebaran hoaks. Informasi palsu atau tidak akurat bisa menyebar luas dan menimbulkan kepanikan atau salah persepsi. Yang kedua, cyberbullying. Media sosial menjadi platform untuk bullying atau komentar negatif yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, polarisasi sosial. Perbedaan pendapat di media sosial seringkali memicu konflik atau perpecahan di masyarakat. Dan yang keempat, komodifikasi data. Data pengguna seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis tanpa sepengetahuan pengguna. Berbagai pandangan tentang etika penggunaan media sosial. Yang pertama, pandangan progresif atau teknologi sebagai alat positif. Pendapat media sosial adalah alat yang netral. Dampaknya tergantung pada cara pengguna memanfaatkannya. Contoh argumentasi, pengguna dapat menyebarkan edukasi, inspirasi, atau ide positif. Etika yang ditekankan menggunakan media sosial secara proaktif untuk menyebarkan hal-hal bermanfaat dan menghindari konten negatif. Selanjutnya, berbagi pandangan tentang etika pengguna media sosial. Yang kedua, pandangan kritis atau media sosial sebagai tantangan etika. Pendapat media sosial seringkali disalahgunakan sehingga perlu pengawasan ketat. Contoh argumentasi, ketergantungan pada media sosial dapat memicu dampak buruk pada kesehatan mental. Yang ketiga, etika yang ditekankan pentingnya regulasi ketat seperti Undang-Undang ITE dan kesadaran pengguna untuk memverifikasi informasi. Selanjutnya, pandangan religius atau normatif, etika berdasarkan nilai keagamaan atau budaya lokal. Pendapat, etika bermedia sosial harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya lokasi. Contoh argumentasi Islam misalnya mengajarkan untuk menghindari ghibah atau menggunjing dan menyebarkan kebaikan. Etika yang ditekankan penggunaan media sosial harus mencerminkan nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya, solusi kreatif mengatasi perilaku tidak etis di media sosial. Yang pertama, kampanye edukasi. Yang kedua, konten positif atau konten inspiratif. Yang ketiga, pelatihan etika digital. Selanjutnya, saring sebelum sharing. Kelima, role model atau teladan. Yang keenam, penghargaan untuk yang beradab. Yang ketujuh, penerapan filter atau alat. Dan yang terakhir, penyelesaian konflik. Nah, itulah materi tentang adab menggunakan media sosial. Sekian dulu materi dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.